Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Rasul. NIM 18 19 10 50 10 77. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas SIP dengan beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian manfaat dan kontroversi dari Omnibus Law. Yang kedua, pengertian dan manfaat One Map Policy. Yang ketiga, pengertian sistem informasi serta pengolahan data spasial. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian manfaat dan kontroversi dari Omnibus Law. Yang pertama, Omnibus Law merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki pengertian dari dua suku kata, yaitu omnis yang memiliki makna banyak atau umum, serta law yang memiliki makna yaitu aturan atau peraturan. Sehingga dari kedua suku kata tersebut dapat dimaknai bahwa peraturan ini dibuat dan diberlakukan secara umum dengan menjadikan beberapa tujuan sebagai goals dari peraturan yang dibuat. Kemudian terdapat 9 poin dari manfaat Omnibus Law, yaitu yang pertama, menetapkan minimal jumlah pendirian koperasi oleh 9 orang. Yang kedua, adanya kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS. Yang ketiga, mempercepat sertifikasi halal. Yang keempat, lahan masyarakat di kawasan konservasi. Yang kelima, penyederhanaan izin untuk nelayan. Yang keenam, mempercepat pembangunan rumah untuk MPR. Yang ketujuh, mengatur pesangon dan pelindung bagi pegawai yang di PHK. Yang kedelapan, insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dan yang kesembilan, kebijakan satu peta. Mungkin untuk pembahasan poin pertama, yaitu menetapkan minimal jumlah pendiri hanya oleh 9 orang ini dapat dipahami dengan akan menawarkan kemudahan bagi pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah pendirian oleh 9 orang koperasi yang diberikan dengan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip-prinsip usaha syariah. Samping itu, hal ini juga dapat mempermudah perizinan dan lain-lain. Yang kedua, adanya kemudahan dan proses kepastian dalam proses perizinan melalui OSS. Yang dimaksud pada poin kedua ini adalah untuk selanjutnya mempercepat sertifikasi halal. Yang keempat, untuk mempercepat sertifikasi halal ini, RUU Cipta Kerja akan mendorong percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi UMKM, biaya sertifikasi akan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk yang dimaksud dengan lahan masyarakat di kawasan konservasi, dengan keberadaan perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan akan tetap memiliki kepastian pemanfaatan. Mungkin untuk selanjutnya, penyederhanaan izin untuk nelayan, yaitu yang dimaksud di sini adalah menjelaskan pemerintah akan menyederhanakan izin berusaha, utamanya untuk kepemilikan kapal perikanan. Bila RUU ini disahkan, perizinan kepemilikan cukup diproses satu pintu melalui Kementerian Kelautan. Kemudian untuk mempercepat pembangunan rumah atau MPR ini, RUU Cipta Kerja ini juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang nantinya program ini akan dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Rumah, sehingga dapat berdampak baik bagi masyarakat. Kemudian mengatur pesangon dan perlindungan pegawai yang di PHK. Di sini juga menerapkan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dengan tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja. Jadi di sini akan lebih memberikan jaminan kepada pegawai yang bekerja di suatu pabrik. Kemudian untuk kebijakan satu peta yang terakhir ini, kebijakan satu peta ini akan mengatur dan menetapkan kebijakan satu peta atau One Map Policy sebagai kebijakan tersebut dan akan dituangkan dalam dokumen RT RW.
dengan melalui kebijakan satu peta, tata ruang darat, tata ruang pesisir, dan tata ruang pulau-pulau kecil, tata ruang laut, dan sebagainya akan terintegrasi secara maksimal dan dapat diakses di satu web. Kemudian ini juga terdapat 9 poin yang merupakan kontroversi yang menjadikan RUU Cipta Kerja ini sedikit mendapatkan banyak kritikan. Yang pertama, upah minimum bersyarat. Upah minimum kabupaten atau UMK dibuat bersyarat. Ini akan memperhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, upah minimum sektoral kabupaten dihapus dalam RUU ini. Sehingga tidak adil jika sektor seperti contohnya otomotif, Toyota, Astra dan lain-lain, atau sektor pertambangan seperti Freeport, nikel dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan di daerah lain. Kemudian yang kedua, pesangon berkurang. Banyak buruh juga menolak RUU ini karena dianggap pesangon yang dikurangi ini menjadikan buruh akan lebih susah karena tanpa membayar iuran BPJS atau membayar pesangon buruh selama 6 bulan, bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut dan tidak akan berkelanjutan. Jadi untuk program ini sedikit mengalami banyak kendala. Kemudian untuk kontrak kerja tanpa batas waktu, hal ini pun banyak ditolak karena skema perjanjian kerja waktu ini yang dihapus batas waktunya. Hal ini membuat buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap. Kemudian untuk outsourcing seumur hidup juga banyak dikeluhkan karena jika ini diterapkan maka tanpa batas jenis pekerjaan ini akan berdampak tidak baik bagi buruh. Yang kelima, baru dapat kompensasi minimal 1 tahun. RUU Cipta Kerja ini mengatur kompensasi bagi pekerja yang akan diberikan bila masa kerja sudah mencapai 1 tahun. Sementara itu kontrak kerja sudah tidak memiliki batasan waktu. Hal ini dikhawatirkan bahwa 1 tahun tak akan mendapatkan kompensasi kerja. Dalam RUU Cipta Kerja disebutkan buruh kontrak yang mendapat kompensasi adalah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Dan yang menjadi polemik adalah kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah 1 tahun, berarti buruh tidak mendapatkan kompensasi dan lain-lain. Hal ini juga menjadi polemik pada poin RUU Cipta Kerja ini. Kemudian yang poin 6, waktu kerja yang berlebihan. Di dalam RUU Omnibus Law ini juga dituntut buruh untuk tidak menolak waktu kerja yang telah disepakati, sehingga waktu kerja dalam RUU ini diatur lebih fleksibel untuk pekerjaan paruh waktu menjadi paling lama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sedangkan untuk pekerjaan khusus seperti sektor migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan melebihi 8 jam per hari. Dan ini bisa membuat buruh menolak jam kerja karena dianggap eksploitasi terhadap buruh itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, hak upah atau cuti hilang. Banyak yang mengatakan bahwa upah buruh tidak dibayar, tidak bekerja, dan tidak diberikan. Akibatnya ketika buruh perempuan tidak akan mengambil cuti seperti contohnya hamil dan lain-lain, maka mereka akan takut dipotong upahnya pada saat pengambilan cuti tersebut. Kemudian untuk yang poin 8, dapat juga permasalahan lingkungan di Omnibus Law dikarenakan kehadiran UU Cipta Kerja yang menyederhanakan lebih dari 70 aturan di negeri ini untuk kemudahan berinvestasi dengan alasan akan mendorong penciptaan lapangan kerja. Bermacam undang-undang pun diubah, termasuk Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Kehutanan dalam analisis isi draft rancangan undang-undang ini sejak awal sampai sidang paripurna dan berseliweran di berbagai draft versi yang muncul dikhawatirkan besar menjadi pelemahan terhadap perlindungan lingkungan hukum. Kemudian untuk yang selanjutnya, pengertian dan manfaat One Map Policy. One Map Policy merupakan suatu kebijakan satu peta di seluruh Indonesia seperti yang sudah dibahas sedikit di awal tadi. Kebijakan satu peta atau KSP One Map Policy ini merupakan amanat dari pemerintah kepada Badan Informasi Geospasial atau BIG yang memiliki tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial atau yang berdaya guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian adapun berbagai manfaat dari One Map Policy yang ada, yaitu yang pertama, membantu percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui penggunaan peta referensi dengan standar dan format yang sama dan dapat diakses melalui cara satu pintu melalui geoportal. Yang kedua, efisiensi dan peningkatan kepastian perolehan perizinan serta status lahan bagi investor, terutama untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur melalui implementasi sistem USS atau Online Single Session. Kemudian yang ketiga, kebijakan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur semakin merata dan tepat sasaran sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Yang keempat, penyediaan lahan guna membangun proyeksi strategis nasional tersedia dengan lebih mudah. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas rencana tata ruang nasional serta meredam konflik tumpang tindih informasi yang telah terjadi dan mencegah konflik pemanfaatan ruang dan konflik agraria ke depannya. Yang keenam, memberikan status standarisasi yang sama dan transparan dalam mengukur lahan, area pembangunan, dan pembangunan tata ruang wilayah. Yang ketujuh, memantau dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti hasil perkebunan, pertambangan, sumber daya lahan, hutan, hujan tropis secara transparan sehingga pemanfaatan lahan semakin optimal dan terintegrasi. Dan yang terakhir, aspek perencanaan pemanfaatan ruang nasional serta pengambilan keputusan tata ruang wilayah dapat lebih efektif dan efisien melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah. Kemudian untuk materi selanjutnya, pengertian sistem informasi serta pengolahan data spasial. Sistem informasi data spasial merupakan suatu pengolahan data spasial yang digunakan untuk dapat metode dalam menyelesaikan permasalahan suatu fenomena di ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini disebut dengan geospasial yang meliputi lapisan-lapisan di sekitar atau di permukaan bumi. Selanjutnya mungkin membahas sedikit software atau aplikasi yang menunjang informasi geospasial, mengolah data informasi geospasial, yaitu ArcGIS. ArcGIS merupakan software berbasis Geographic Information System atau GIS yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute. Produk utama ArcGIS terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ArcView berfungsi sebagai pengelolaan data komprehensif, pemetaan dan analisis. Kemudian ArcEditor berfungsi sebagai editor dari data spasial, dan ArcInfo merupakan fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada di dalam GIS atau yang memiliki keperluan analisis dari fitur geoprocessing. Kemudian di akhir pembahasan ini mungkin sedikit luas mengenai keterkaitan Omnibus Law, One Map Policy, dan informasi spasial dengan pengolahan data menggunakan GIS tadi. Dengan adanya Omnibus Law yang berlakukan satu sistem informasi, maka diperlukan adanya suatu penggabungan data secara serentak di berbagai daerah dengan menjadikan satu database besar sehingga menjadi informasi yang utuh dan sama di setiap daerah dengan nasional, sehingga terjadi pemerataan. Sedangkan untuk pengolahan data spasial yang ada dapat dilakukan menggunakan software ArcGIS. Jadi untuk mengolah data yang sudah ada dapat digunakan software ArcGIS.
Mungkin sekian dan terima kasih. Sedikit presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.